saya mendapat tugas untuk berbicara mengenai konsep yang sebetulnya saya kira bukan satu yang baru, tapi ini kembali lagi untuk mengingatkan kita mengenai BCAA pada penyakit hati kronis. Ya, kita tahu bahwa tadi yang seperti dikatakan oleh Prof. Dadang dan Dr. Rino mengenai penyakit hati kronis, kita tahu di negara kita masih menjadi masalah besar ya, khususnya karena masih tingginya prevalensi hepatitis B, dan data terakhir dari RSCM yang dikumpulkan di divisi hepatobiliar juga ternyata problem itu tidak hanya hepatitis virus ya, tapi juga mengenai penyakit perlemakan hati non-alkoholik atau non-alkoholik fatty liver disease. Dan kita tahu bahwa penyakit hati ini problemnya adalah progresi daripada kerusakan penyakit hati ini, yang akhirnya komplikasi itu yang selalu kita takutkan adalah sirosis hati dan kemudian kanker hati. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang datang ke kita itu artinya silent disease ya. Jadi itu yang saya kira tadi Prof. Dadang sudah menggarisbawahi bahwa kita sering melupakan gitu ya. Artinya dari segi untuk early detection-nya, bahkan juga sampai hal yang mungkin dianggap sederhana tapi sangat penting, yaitu mengenai masalah nutrisinya gitu ya pada pasien-pasien penyakit hati kronis. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi kasus ya, bahwa kita tahu bahwa pada penyakit hati kronis itu komplikasi memang ada beberapa macam ya, yaitu seperti kayak perdarahan ya, ensefalopati hepatik, hepatorenal sindrom, ya, asites ya, dan lain-lain. Nah, tapi kita tahu bahwa yang banyak kita hadapi di sini adalah perdarahan varisial ya, varises, dan juga adanya gangguan ensefalopati hepatik. Dari seorang ilustrasi kasus ini untuk memberikan kembali merefresh konsep kita mengenai bagaimana kita tata laksana seorang pasien dengan penyakit hati kronis ya, dan laki-laki 50 tahun dengan biasa, ini yang biasa kita suka hadapi ya, dengan dengan datang dengan hematemesis melena, muntah darah dan BAB hitam, di mana dia sudah pernah didiagnosa sirosis hati sejak 2 tahun yang lalu. Dengan gambaran CT scan, terakhir ada sirosis dan kejugaan hepatoma difus, jelas AFP-nya sampai 23.000 ya, yang total. Dan pasien ini kebetulan memang non-viral. Kita lihat di sini secara albumin masih relatif cukup baik, fungsi ginjal ya, dan hasil dari endoskopi didapatkan varises besar, kemudian dilakukan ligasi karena pasien ini datang dengan perdarahan. Kemudian dilakukan terapi dan akhirnya pasien perbaikan dan pulang. Kemudian dia datang kembali ke UGD 4 minggu kemudian dengan penurunan kesadaran. Ada oliguri, hipotensi, ya, karena sebelumnya pasien sempat berobat ke alternatif setelah pulang dari RSCM. Ini sebetulnya ilustrasi kasus ini adalah pasien-pasien yang biasa kita hadapi baik di unit rawat jalan maupun di rawat inap maupun di gawat darurat. Ya. Inilah tipikal pasien-pasien yang sebenarnya secara sehari-hari kita temukan. Ya. Kemudian ternyata pasien ini datang dengan bilirubin tinggi, ya, dan PT-nya yang tadinya baik memanjang, akhirnya gangguan ginjal, ya. Kemudian dicek amonianya, ternyata hasilnya sampai 579 ya, sekali. Kemudian elektrolit tidak bermakna. Ya. Jadi kalau kita belajar lihat dari kasus pertama ini adalah satu kasus tipikal gitu ya, kasus pasien sirosis ya, kronis, kemudian sudah develop menjadi liver cancer, ditangani baik dari segi komplikasi bleedingnya segala macam. Kemudian dia berobat alternatif, akhirnya timbul satu toxicity pada livernya, dan dia timbul satu liver failure, ya akhirnya jatuh ke dalam kondisi acute on chronic liver failure. Ya. Nanti kita lihat bagaimana apa sih itu acute on chronic liver failure ya. Dan akhirnya dia gangguan ginjal dan akhirnya jatuh ke dalam kondisi ensefalopati hepatik. Kasus kedua bahwa seorang laki-laki 60 tahun dia datang ke
gawat darurat dengan bicara Lisa, diketahui dia menderita sirosis, hepatitis B, kontrol tidak teratur, buangan besar juga tidak teratur. Ya. Kemudian kita lihat sini bilirubin cukup meningkat, albumin 2,9, berarti normal, amoniak agak tinggi. USG abdomen terakhir dia gambaran sirosis hati. Ya. Dan asites, terdapat asites, kita tahu bahwa ini udah gambaran suatu decompensated liver cirrhosis ya. Tapi pada pasien ini memang dalam kondisi kronis ya. Kronis yang artinya kelihatannya stabil, tapi kadang-kadang dia datang dengan kondisi komplikasinya, yaitu salah satunya tadi adanya ensefalopati hepatik. Dan ilustrasi kasus ketiga bahwa laki-laki ya usia 67 tahun ya dengan hepatitis B kronik dalam terapi, dia ada liver cancer, selama ini calpunnya A, stabil selama 2 tahun. Kemudian di UGD bahwa dengan penurunan kesadaran ikterik ya, kita baik, bilirubin totalnya 20 ya. Kita lihat sampai hiperbilirubinemia, urea kreatin normal, ada satu gangguan koagulasi dan peningkatan amoniak. Jadi kalau kita lihat dari ketiga kasus ini adalah tipikal kasus yang hampir setiap hari kita dapatkan kalau artinya kita sedang di rawat jalan, rawat inap, ya terutama rawat inap dan UGD. Ya. Jadi ini adalah kasus-kasus tipikal kasus-kasus liver yang kita lihat walaupun secara umum kelihatan ada satu kesamaan, ya, tapi kita lihat secara konsepnya mungkin akan berbeda, gitu ya. Walaupun tiga-tiganya terdapat satu kondisi yang kita lihat satu komplikasi yang terutama mengarah ke liver failure ya, dan adanya satu kondisi yang kita lihat ada hiperamonia ya. Kita tahu bahwa ini adalah khas sekali biasanya kita lakukan hiperamonia ini pada pasien-pasien yang kita temukan adanya ensefalopati hepatik. Walaupun sekarang ini sebetulnya pemeriksaan amoniak itu tidak lagi menjadi satu yang diharuskan, ya, mutlak bahwa setiap pasien kita curigai adanya satu ensefalopati hepatik kita harus memeriksa amoniak. Kita tahu bahwa ada satu studi yang melihat bahwa tingginya amoniak itu kemudian disesuaikan dengan derajat berat ringannya ensefalopati hepatik. Tetapi ternyatanya itu tidak memberikan impact besar, dampak besar dari segi prognosis maupun tata laksana terhadap seorang pasien secara keseluruhan. Ya. Bukan berarti bahwa pemeriksaan amoniak tidak penting, tapi tidak menjadi satu poin yang utama ketika kita mencurigai satu pasien ensefalopati hepatik. Saya tahu bahwa ensefalopati hepatik itu kita tahu bahwa itu juga tidak mudah. Ya. Artinya kita harus menyingkirkan juga berbagai macam defisit neurologis atau kemungkinan-kemungkinan metabolik yang menyebabkan gangguan kesadaran pada pasien sirosis hati. Kenapa ini saya angkat menjadi penting? Karena nanti kita lihat bahwa ada hubungan yang erat sekali mengenai kondisi-kondisi seperti ini ya dengan masalah tadi nutrisi dan terutama protein yang disebut dengan brain chain amino acid. Nah, kemudian tadi pasien terakhir dilakukan plasma ya, diberikan drip, laktosa, antibiotik dan diberikan obat antiviral. Jadi kalau kita tahu bahwa secara per definisi bahwa ensefalopati hepatik ini sebenarnya satu gangguan neuropsikiatrik baik pada kasus yang akut maupun kronis. Jadi tadi kita belajar dari 3 kasus tadi konsep bahwa apapun yang kita lakukan tata laksana terhadap seorang pasien dengan komplikasi ya, khususnya misalnya terutama misalnya kita treatment kita tahu bahwa masalah-masalah nutrisi protein itu ada hubungannya dengan perburukan dan penyakit hati itu, dan kaitannya tadi kembali lagi dengan masalah amoniak. Ya. Tapi artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi seorang pasien, apakah pasien ini memang dalam suatu kondisi yang gagal hati akut, ya, atau ini satu yang kronis dia berkepanjangan, atau memang ini satu gagal hati akut yang pada kondisi yang kronis. Ya. Karena tentu secara prognosis itu akan berbeda. Jadi apa yang kita lakukan itu mungkin akan kita bisa lihat apakah secara outcome ini akan bermanfaat apa tidak, gitu ya. Jadi tentu dalam tata laksana itu menjadi penting, walaupun itu akan terlihat satu kondisi yang menjadi kompleks.
Nah, kita lihat bahwa di sini ada satu overt, ini yang biasanya yang umumnya diketahuinya dengan tes ya. Kalau di sini kita biasa lakukan dengan flicker test ya. Terus saya juga atau minimal yang kita lihat overt yang jelas ya. Dia bisa lihat dengan flicker test. Kalau minimal ini yang psychometric test. Maksudnya ini yang kita mesti lakukan dengan berbagai tes karena minimal ini lebih sulit dideteksi secara klinis ya. Ya, saya tidak akan berbicara terlalu detail mengenai ini ya, karena mengingat waktu juga. Tapi secara konsep bahwa kenapa yang diangkat pada hari ini mengenai BCAA gitu ya? Karena walaupun kita tahu secara patogenesis secara umum ya masih banyak kontroversi dan hal-hal yang dianggap masih belum jelas betul, artinya lebih banyak dianggap secara teoritis. Tapi ternyata berbicara mengenai BCAA itu penting gitu ya, karena kita tahu bahwa pada kasus-kasus sirosis hati gitu, itu ada gangguan keseimbangan antara brain chain amino acid dengan yang aromatik gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan peningkatan daripada amoniak ya. Nah, problem dengan aromatik ini ada hubungan dengan nantinya morbiditas dan mortalitas pasien sirosis ya. Karena kita tahu bahwa tadi seperti yang katakan di awal bahwa ternyata masalah nutrisi ini penting karena orang liver cirrhosis itu gampang sekali jatuh dalam kondisi malnutrisi ya. Sehingga dengan adanya ketidakseimbangan ini akan mengganggu metabolisme di hati dan lebih memudahkan atau meningkatkan lagi angka morbiditas maupun mortalitas daripada pasien-pasien penyakit hati kronis. Ya, ini juga kita lihat bahwa akibat dari gangguan dari turunnya BCAA dan meningkatnya aromatik ini ada satu jadi neurotransmitter yang terganggu ya. Jadi itu yang menyebabkan gangguan yang kemudian menimbulkan suatu kondisi yang akhirnya didefinisikan sebagai ensefalopati hepatik ya. Ini berbagai faktor precipitating ya, atau faktor risiko yang artinya umumnya kita tahu ya, bahwa yang paling umum yang biasa kita sering temukan perdarahan saluran cerna ya. Dan saluran cerna ini yang biasa paling sering, kemudian infeksi ya. Ini saya kira dua hal ini yang paling penting, yang saya kira juga para PPDS sekalian banyak menemukan di bangsal, di ruang rawat ya, ataupun di UGD ya. Jadi tentu kita harus melihat juga ada tidaknya faktor pencetus. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa ensefalopati hepatik itu kita juga perlu untuk mengontrol daripada faktor pencetus ya. Jadi tidak hanya sekedar menurunkan kadar amoniak, tapi faktor pencetus itu juga perlu kita kontrol ya. Walaupun kita tahu kadang-kadang tidak jelas, bisa saja tidak jelas faktor pencetus itu, tetapi tetap aja kita harus mencari tahu ya. Karena kalau begitu kita tahu ada satu faktor pencetus, itu harus kita kontrol dengan baik ya. Kalau tidak, tentu akibatnya akan perburukan buat si pasien tersebut. Nah, ini satu konsep baru yang mengenai yang tadi saya katakan acute on chronic liver failure ya, di mana kalau pada pasien-pasien yang acute liver failure atau gagal hati akut, itu biasanya dia pada kondisi hati yang normal, ada satu injury, kemudian dia jadi gagal hati akut. Ini biasanya yang kita temukan pada pasien-pasien dengan TB ya, yang paling sering di kita ya. Kemudian diberikan OAT, akhirnya timbul drug induced liver injury dan kemudian akan timbul gagal hati akut ya. Dan kemudian yang lebih sering lagi kita temukan yang secara kronis ya. Kronis yaitu pasien sirosis yang kemudian compensated, kemudian jadi decompensated, ada satu acute insult, akhirnya jadi gagal hati. Nah, ternyata bukan masalah itu aja. Ternyata pasien-pasien juga yang dianggap yang hepatitis kronis, walaupun dia belum mencapai sirosis, ataupun bahkan pasien fatty liver, karena kita tahu bahwa fatty liver sendiri tidak mudah untuk mendeteksi adanya satu kerusakan hati bermakna pada pasien-pasien kita diagnosa fatty liver. Ya. Ketika ada satu acute insult, nah ini semua yang kita sebut sekarang namanya acute on chronic liver failure. Jadi memang diagnosa ini baru berkembang berapa tahun ini ya. Dari grup working party dari ACLF, acute chronic liver failure, bagaimana kita kemudian mencoba mendeteksi pasien-pasien mana sih sebetulnya
yang kita bisa sebut ada acute chronic liver failure. Nah ini yang kemudian tadi saya katakan penting gitu ya untuk melihat satu kondisi pasien antara yang acute liver failure, acute chronic liver failure maupun yang kronik ya. Karena ini juga akan menentukan juga sejauh mana manajemen yang kita akan lakukan itu memberikan outcome yang baik atau tidak terhadap pasien gitu ya. Jadi seperti saya katakan kita tidak hanya masalah mengobati satu sisi saja gitu. Tapi tentu kita tetap harus kembali lagi sebagai klinisi melihat pasien itu secara keseluruhan. Nah ini satu definisi yang saya kira bukannya baru ya, sudah lama dan sering digunakan. Bagaimana membedakan acute liver failure dan acute on chronic liver failure ya. Memang kita lihat di sini waktu ini menjadi penting ya. Pada acute chronic liver failure bisa dalam 4 minggu ya. Ini di Asia. Kita lihat kemudian dia perburukan, timbul satu jaundice, asites dan koagulopati ya. Jadi ini satu definisi yang dibandingkan dengan yang definisi dulu yang pada gagal hati akut, memang dia dilihat ada yang dikatakan hiperakut, akut dan subakut ya. Jadi tata laksana gangguan amonia atau timbulnya satu gangguan ensefalopati hepatik pada pasien-pasien seperti ini menjadi challenging gitu ya. Karena kita mesti ingat bahwa ini satu kondisi yang dia akan dalam waktu singkat bisa perburukan cepat. Sehingga tentu yang kita fokus tidak hanya masalah mengatasi masalah nutrisi maupun amonia tersebut gitu ya. Tapi juga kemudian bagaimana kita dalam waktu singkat ini kita harus sudah mempertimbangkan apakah kemudian pasien ini diperlukan satu treatment yang lebih baik atau lebih advance, misalnya seperti liver dialysis atau bahkan sampai kita pertimbangan ke liver transplant. Ya ini general management, jadi secara umum ya kita tahu bahwa walaupun dulu dikatakan bahwa harus ada restriksi protein, tapi ternyata terakhir dari studi-studi yang ada dan dari ESPN bahwa ternyata restriksi protein itu tidak terlalu perlu sampai signifikan, ya. Artinya tidak perlu sampai strict sekali. Jadi tetap bisa diberikan biasa kecuali kalau pasien itu ada satu intoleransi terhadap protein. Dan ini sudah kita juga canangkan juga pada pedoman praktek klinik ensefalopati hepatik yang dikeluarkan oleh PPHI ya mengenai masalah protein ini. Kemudian yang biasa kita berikan laktulose ya, antibiotik. Memang ini sampai sekarang sayangnya belum tersedia atau belum available di kita di Vaksimin. Nah kita lihat bahwa secara umum biasanya yang kita lakukan memang kita selalu pemberian laktulose ya. Dan kita lihat bahwa laktulose ini memang secara evidence base sangat efektif ya. Baik untuk profilaksis primer ya maupun profilaksis sekunder ya. Bahkan kemudian sekarang ini mulai banyak dikaitkan dengan masalah gut microbiota ya, sehingga dianggap bahwa probiotik ini ternyata juga memberikan satu manfaat ya untuk kemungkinan timbulnya satu ensefalopati hepatik. Jadi kita lihat sini bahwa tetap kalau kita lihat memang laktulose ini menjadi penting untuk melihat dari segi satu survival. Ya ini juga kita lihat bahwa ternyata kombinasi laktulose dan rifaximin itu juga dianggap cukup baik ya. Nah kita lihat dari secara guideline ya, walaupun ini nggak ada satu guideline mengenai ensefalopati hepatik ya. Kita lihat dari ASLD dan ISL ya dari Amerika dan Eropa. Di sini kita lihat bahwa laktulose is the first choice, ya. Kemudian rifaximin juga efektif kalau udah di add on sama laktulose. Nah kita lihat sini bahwa dikatakan bahwa oral BCAA juga bisa dipakai ya sebagai additional agent ya untuk mengobati pasien yang tidak respon dan juga LOLA ya, L-ornithine, L-orspatat. Jadi kalau kita lihat sini sebetulnya treatment-treatment yang ada di sini memang bukan satu yang baru, tapi ini yang kemudian saya ingin memberikan lagi satu konsep bahwa bagaimana sebetulnya kita menata laksana pasien dengan penyakit hati kronis dengan adanya berbagai macam tipe pasien gitu ya. Jadi tentu kalau kita lihat secara rekomendasi umumnya hampir tidak berubah ya. Tetapi tentu bagaimana konsep kita melihat satu pasien dari segi satu outcome. Dan kita lihat bahwa ini satu data yang saya ambil dari Medistra bahwa kita lihat sini pasien-pasien yang mengalami ensefalopati hepatik
ternyata survivalnya lebih rendah ya daripada pasien-pasien yang tidak mengalami ensefalopati hepatik. Jadi memang kalau kita lihat studi-studi di luar juga menunjukkan hal yang sama gitu ya. Jadi ternyata HE sendiri itu menjadi satu independent risk factor buat mortalitas pasien-pasien sirosis hati. Jadi itu yang kenapa ensefalopati hepatik ini menjadi satu komplikasi yang penting gitu untuk di pada penanganan pasien-pasien dengan penyakit hati kronis. Ya ini option buat treatment jangka panjang, memang kita lihat yang terutama laktulose, rifaximin ya, dan kemudian BCAA ini dianggap penting ya. Ini kita lihat ada satu studi bagaimana double blind randomized trial yang dipublish di tahun 2004 di Gastroenterology ya oleh Marchesini mengenai penggunaan BCAA ya. Kita lihat ini multi center randomized control trial ya. Dengan umumnya pasien-pasien yang sudah CALPU B dan C, ya, kemudian dieksklusi dengan adanya alkohol consumption. Nah ini ternyata penting gitu ya. Ya mungkin kalau di negara kita bisa aja nggak terlalu penting karena sedikit orang yang mengkonsumsi sampai heavy alcohol drinker itu mungkin tidak banyak ya. Tapi kalau di luar negeri itu penting gitu. Karena ternyata alcohol consumption ini satu biasanya umumnya pasien H itu lebih jelek, lebih berat. Kedua lebih sulit buat di treatment atau dideteksi ya, karena alcohol withdrawal itu ternyata juga bisa memberikan efek yang mirip gitu ya dengan ensefalopati hepatik. Nah ini primary outcome-nya dia lihat survival daripada liver function ya, betul, dan secondary outcome dengan nutritional parameternya. Nah ini kita lihat antara pemberian yang diberikan BCAA, laktoalbumin dan maltodextrin ya. Kemudian dibandingkan dari setiap grup. Nah kita lihat ternyata BCAA ini cukup signifikan gitu ya, mengurangi rate kejadian-kejadian yang artinya perburukan daripada penyakit hati, dan dia lebih sedikit gitu ya, yang untuk daripada long stay-nya di hospital, di rumah sakit. Nah juga ternyata dilihat bahwa walaupun dia tidak ada suatu signifikan ya perubahan albumin, tetapi ternyata dia ada untuk dari segi kita lihat dari komplikasi yang berat seperti asites ya. Asites kita tahu juga salah satu tanda komplikasi yang berat pada liver, itu ternyata cukup signifikan reduction-nya ya. Ketika pasien-pasien yang diberikan BCAA ya dibandingkan dengan laktoalbumin dan juga maltodextrin. Nah dari segi secondary ininya targetnya bahwa lihat dari anoreksia dan quality of life-nya juga ternyata lebih baik ya pemberian BCAA itu ya, juga dari physical functioning-nya, walaupun ini juga ada satu signifikan improvement. Jadi kita tahu bahwa BCAA ini ada valin, leucin, solicin. Nah ini yang dianggap tiga ini yang cukup penting gitu ya, karena dia ternyata dia promote diversitas protein ya, dia mensupres katabolisme juga substrat buat gluconeogenesis. Nah ini juga bagaimana dia berperan dalam pada proses netralisir pada amoniak ya, DCA cycle. Ya ini juga kita lihat di sini ada ornitin dan aspartat ya, bagaimana untuk pada urea cycle itu membuat satu amoniak menjadi kadar menjadi tidak terlalu tinggi gitu ya, artinya diseimbangkan. Ini juga studi di tahun 2016 ya, untuk lihat bagaimana plasma amino acid ini dia bisa memprediksi ya mortalitas pada pasien-pasien yang end stage liver disease ya. Kita lihat ini yang survival, ini yang meninggal. Kita lihat memang di sini kadar tirosin ya. Kita lihat yang meninggal ini lebih tinggi ya. Tirosin ini kan masuk ke aromatik amino acid ya. Kemudian valin ini juga lebih rendah karena valin ini dianggap penting. Nah, fenilalanin juga dianggap lebih tinggi. Ini juga termasuk yang aromatik amino acid ya. Jadi itu keseimbangan antara BCAA dan AAA dengan triple A itu dianggap cukup penting gitu ya. Karena itu yang kemudian akan mempengaruhi sekali metabolisme di liver, yaitu yang kemudian juga akan mempengaruhi ke depannya daripada pencegahan untuk progresivitas penyakit hati ya. Nah, ini kita lihat
Ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi intinya bahwa cumulative survivalnya itu kelihatan sekali jauh lebih rendah pada kondisi-kondisi yang branched chain amino acidnya itu lebih rendah ya, atau bahkan lebih tinggi, yang aromatik amino acidnya yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi saya kira sebagai simpulan ya, bahwa pada kondisi penyakit hati, khususnya encephalopati hepatik terkait dengan BCAA ini, laktulose tetap dianggap satu yang masih first line ya, secara evidence, di mana itu sangat bermanfaat untuk prevensi yang primary prevention maupun secondary prevention, dan juga laktulose plus rifaximin dianggap cukup efektif ya. Lola juga kita tahu bahwa ini bisa dipakai dengan combining ya, tapi yang IV bukan yang oral. Dan terakhir mengenai branched chain amino acid, saya kira long term branched chain amino acid ini memberikan satu advantage yang cukup baik ya. Walaupun kembali lagi, walaupun dia bisa dianggap secara studi-studi dia bisa memprevensi artinya kematian, kemudian liver failure ya, admitting dari segi long term perawatannya juga ya, lama perawatan dan secondary outcomes. Tapi paling penting adalah bagaimana kemudian kita melihat seorang pasien ini satu kesatuan dari yang tadi konsep awal saya katakan, kemudian kita melihat sejauh mana yang kita lakukan akan memberikan impact atau outcome pada pasien yang cukup baik. Sekian dan terima kasih.